Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, mata yuhkamu laha bituhri. Yang kedua, kapan wanita dihukumi suci. Kama anna mar'ata tahidhu biruyati dami kadzalika fa inna tathuru bin qita'i dami ba'da bulughi aqallihi. Sebagaimana wanita dihukumi haid itu ketika melihat darah, maka seperti itu pula dalam hal menghukumi kapan waktu suci. Yani wanita dihukumi suci dari haid, yakni ketika terputusnya darah setelah sebelumnya darah tersebut mencapai minimal haid atau mencapai minimal 24 jam. Bi an kharajatil qutnatu naqiyatan laisa 'alaiha syai'un min atharid dami. Nah, cirinya bagaimana kalau wanita itu dihukumi suci? Yakni ketika dia mengecek ya menggunakan kapas ke farji bagian dalamnya, yakni ketika dikeluarkan kapasnya itu dari farjinya, itu kapasnya bersih, tidak ada bekas darah sama sekali, gak ada bekas warna hitam, merah, coklat, kuning, keruh, gak ada sama sekali warna darah. Itu paling adanya warna bening atau warna putih atau kering, gak ada sama sekali cairan, gak ada cairan dan gak ada warna darah sama sekali. Fatumaru bil ghusli wa sholati wa saumi. Nah, kalau sudah ada ciri ini ya udah dimasukkan kapas ke farji, dilihat gak ada bekas darah sama sekali, maka diperintahkan untuk mandi wajib, sholat dan puasa. Wa yahillu wat'uha. Dan suaminya itu halal mewati si istrinya ini. Fa in ada fi zamanil haidi tabayyana wuku' ibadatiha fil haidi. Fatumaru bi qada'i shaum wa faqat wala itsma 'alaiha wala 'ala zaujiha bil wat'i. Nah, sekarang kan kemarin tuh dicek bersih nih, habis dicek bersih karena gak ada darah, habis dicek ke farji gak ada darah sama sekali, dan darah sebelumnya sudah ada 24 jam, sudah terpenuhi minimal haid, maka ketika itu mandi wajib, sholat, puasa, kemudian hubungan suami istri, ternyata misalkan selang sehari, darah kembali lagi. Itu bagaimana hukumnya? Kalau darah kembali lagi masih dalam zaman haid, maksud dalam zaman haid itu bagaimana? Kembali lagi masih dalam lingkup 15 hari. Kan maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Berarti ketika keluar darah masih dalam lingkup 15 hari 15 malam ya, dari darah pertama keluar, nah itu berarti masih dalam zaman haid. Ya. Misalkan keluar darah 3 hari berhenti, kemudian mandi wajib selang sehari, di hari keempat bersih, hari kelima keluar darah lagi. Itu kan berarti keluar lagi masih di zaman haid. Gimana hukumnya kalau keluar darah lagi masih di zaman haid? Tabayyana wuku' ibadatiha fil haidi, berarti ibadah yang kemarin tuh yang 1 hari sholat itu, atau misalkan 1 hari itu juga puasa kemudian wati, itu semuanya terjadi pada zaman haid. Karena kalau keluar darah bersih, keluar darah lagi dan semuanya masih di lingkup 15 hari, masa bersih yang diapit oleh hari haid dan haidnya ini itu dihukumi masa haid juga menurut pendapat yang mu'tamad, yakni qaul sahbi. Adapun kalau menurut qaul laqti, masa bersih yang diapit oleh hari haid dan hari haid itu hukumnya adalah masa suci. Nah, di sini kita merujuknya ke qaul mu'tamad, qaul sahbi, makanya di sini dianggap pas yang bersih kemarin itu sholat dan puasa itu jatuhnya di hari haid karena keluar darah lagi, dan keluar darah lagi masih di lingkup 15 hari. Ya. Sehingga yang kemarin tuh sholat puasa berarti jatuhnya di hari haid. Maka karena jatuhnya di hari haid, sholatnya berarti tidak sah, puasanya berarti tidak sah, gitu. Karena puasanya tidak sah, kalau ini terjadi di bulan Ramadan ya, maka berarti tetap walaupun kemarin sudah puasa 1 hari, itu tetap puasa yang kemarin tetap wajib dikodo, ya, wajib mengkodo puasanya saja, sholatnya tidak perlu dikodo, ya, karena dalam hal sholat wanita haid itu tidak ada kewajiban mengkodo sholat, adanya kewajiban mengkodo puasa. Wala itsma 'alaiha, dan dia gak dosa. Kemarin dia sholat, dia gak dosa, dia puasa gak dosa. Kenapa? Ya bukan sengaja sholat dan puasa di masa haid, bukan. Yang dosa itu udah tahu lagi keluar darah haid, udah tahu ini di masa haid, tapi dia sengaja sholat dan puasa. Nah, itu dosa. Itu kan kemarin memang sudah dicek bersih, gak ada darah, dihukumi suci, makanya sholat, makanya puasa. Kemudian keluar darah lagi berarti bersihnya dihukumi masa haid juga. Nah, berarti kemarin itu bukan sengaja sholat dan puasa di masa haid, tapi memang pada saat itu zahirnya, faktanya saat itu taunya suci. Yang namanya haid kan berproses, keluar darah berproses, kita gak tahu akhirnya akan berhenti di hari keberapa, kita gak tahu setelah berhenti akan keluar darah lagi. Makanya para ulama menghukumnya sesuai zahirnya saja, fakta saat itu suci ya hukumi suci. Karena menghukumi sesuai fakta saat itu makanya gak dosa. Ya, ingat wala itsma 'alaiha. Jadi tenang, gak perlu khawatir dosa gitu. Kemarin udah sholat udah puasa, tenang, gak dosa. Wala 'ala zaujiha bil wat'i, dan suaminya juga gak dosa karena telah mewatinya gitu. Libinail amri 'ala zahiri. Nah, kenapa gak dosa? Alasannya karena melakukan sholat dan puasanya ini, semua hal perkara tersebut itu berdasarkan zahirnya saat itu suci. Udah dicek pakai kapas ke farji, faktanya saat itu suci, makanya karena alasannya pada saat itu zahirnya suci, maka gak dosa. Karena gak tahu kan darah akan keluar lagi. Tumainin koto adamu ba'da dzalika hukuma bituhriha. Wa hakadha malam ya'buril khamsata asaro. Misalkan gini nih, keluar darah kemudian berhenti.
mandi wajib, kemudian sholat puasa, keluar darah lagi. Habis keluar darah lagi, berhenti lagi, ya. Tuma ini koto adamu, ya. Habis keluar darah berhenti lagi, maka apa yang harus dilakukan? Ya berarti hukumi suci lagi. Kalau dihukumi suci lagi berarti harus mandi wajib, sholat puasa, dan yang lainnya. Begitu seterusnya selama belum melewati 15 hari, 15 malam. Gitu. Keluar darah hukumi haid, kemudian ketika dicek suci ya berarti hukumi suci, mandi wajib, sholat puasa. Keluar darah lagi hukumi haid lagi, tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Dicek bersih lagi ya berarti mandi wajib lagi, laksanakan lagi sholat dan puasa. Begitu seterusnya selama belum melewati 15 hari 15 malam. Wa ini atadatil mar'atu ayan qati adamu tsumma ya'uda fahal yazamu al-ghusl wa sholatu inda kullin qita'i amla. Sekarang timbul pertanyaan, gimana nih kalau wanita memang kebiasaannya itu kalau dia haid, dia itu kalau habis berhenti darah, darahnya suka balik lagi, suka keluar lagi. Apakah dia mesti mandi wajib dan sholat setiap kali berhenti darah atau tidak perlu? Karena dia sudah tahu nih kebiasaan saya kalau habis berhenti suka keluar darah lagi. Hadhil masalah tukhtalafa fiha fuqaha'una asy-syafi'iyah. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ahli fikih mazhab Syafi'i. Nah, ini pendapat yang pertama, fayaru alamatu rafi'iyyu annaha la taf'alu lin qita'i syai'an mimma marra li anna dhahira annaha fi hadza syahri kalladzi qablahu. Menurut pendapatnya Imam Rafi'i, ya, beliau mengatakan, ya kalau dia punya adat haid putus-putus, habis keluar darah kemudian bersih, habis bersihnya itu suka keluar darah lagi, maka dia tidak perlu melakukan apapun yang tadi dijelaskan. Gak perlu mandi wajib, gak perlu sholat, gak perlu puasa ketika dia darahnya berhenti, ya. Kenapa? Karena zohirnya, menurut Imam Rafi'i, zohirnya bulan sebelumnya kan dia punya kebiasaan haid putus-putus, habis berhenti darah suka kembali lagi, maka bulan yang sekarang pun akan seperti bulan yang sebelumnya. Jadi menurut Imam Rafi'i, zohirnya itu berdasarkan fakta di bulan sebelumnya, kebiasaannya haid putus-putus, maka bulan ini pun akan seperti itu. Ini pendapat yang lemah nih, pendapat yang ini. Nah, kemudian yang kedua, walladzi rajahahu an-Nawawi annahu yazamuha ma yazamu tahirati wa ini atadatin qita'ad-dami wa audahu. Menurut pendapat yang diunggulkan oleh Imam Nawawi, wanita itu walaupun dia punya adat haid yang putus-putus, ya, dia tetap wajib melakukan semua hal yang diwajibkan kepada wanita yang suci, mandi wajib, sholat, puasa, dan yang lainnya. Walaupun dia punya kebiasaan setelah berhenti darah suka kembali lagi. Nah, wa ra'yul mu'tamadu fil madhhabi wa masahahahu an-Nawawi, dan yang mu'tamad di dalam madhab Syafi'i adalah yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Yakni walaupun punya kebiasaan haid putus-putus, habis berhenti suka keluar darah lagi, tetap ya ketika berhentinya itu lakukan mandi wajib, sholat, dan puasa walaupun dia punya kebiasaan darah suka kembali lagi. Walakin yajuzu al-amalu fi haqqin nafsi bi ra'yi Rafi'i fi hadhil mas'alati. Tapi boleh nih mengamalkan pendapatnya Imam Rafi'i. Ya, ini pendapat yang lemah tapi boleh diamalkan untuk diri sendiri dalam masalah ini. Boleh mengambil pendapat Imam Rafi'i ini, tapi ada syaratnya, bahwa pertama memang punya adat haid putus-putus, dan yang kedua bersihnya masih di lingkup adat. Adat ini maksudnya haid yang terakhir atau haid bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya haid 7 hari. Nah, bulan sekarang 5 hari keluar darah kemudian bersih. Nah, berarti masih di lingkup adat karena adatnya 7 hari. Beda cerita kalau ada 7 hari bersih, hari ke-7, 8, 9 itu sudah tidak di lingkup adat, maka tidak bisa mengambil pendapat Imam Rafi'i ini. Nah, dan harus ingat, harus tanggung resiko kalau mengambil pendapat ini. Bila mana keluar darah 5 hari kemudian berhenti, menunda mandi wajib karena takut darah kembali lagi, ditunda hari ke-5 gak mandi wajib, gak sholat, gak puasa, hari ke-6 ternyata darah gak kembali, hari ke-7 juga darah gak kembali, maka hari ke-7 harus mandi wajib. Gak boleh nunda sampai hari ke-15 karena adat haidnya 7 hari. Hari ke-7 mandi wajib. Nah, di sini waktu sucinya bukan di hari ke-7 pas mandi wajib, tapi waktu sucinya adalah ketika melihat bersih. Ya, ingat, kapan wanita dihukumi suci itu bukan ketika mandi wajib, tapi ketika melihat bersih, berarti di hari ke-5. Nah, di hari ke-5 sampai hari ke-7 kan meninggalkan sholat dan puasa tuh, maka itu semua wajib untuk diqodo. Nah, ini resikonya. Nah, sementara kalau mengambil pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diunggulkan oleh Imam Nawawi, itu lebih aman, kita gak bakal ada kejadian banyak kodok gitu, banyak kodok sholat, banyak kodok puasa, karena setiap suci ya mandi wajib. Cuma memang itu resikonya, kalau keluar darah berhenti, keluar darah lagi berhenti, keluar darah lagi, bakal sering mandi wajib gitu. Tapi ini pendapat yang mu'tamad, paling bagus yang mengamalkan pendapat yang ini. Nah, namun kalau misalkan ini kan berdasarkan qaul sahbi ya, yang menghukumi masa bersih di apit hari haid, hukumnya masa haid juga. Sementara kalau kakak mengambil pendapat qaul lakti yang mengatakan bahwa bersih di apit oleh hari haid adalah masa suci, maka wajib secara mutlak ya. Ketika melihat bersih harus mandi wajib, harus sholat, harus puasa. Karena menurut qaul lakti masa bersih di apit oleh hari haid hukumnya adalah masa suci.